Keadaan di pintu masuk Raptor Bay saat ini menjadi sepi. Banyak anak dari keluarga kaya diam-diam pergi dari situ. Apa yang Leon lakukan terlalu mengejutkan dan vulgar. Dia tidak hanya menggantung Luo Jindao, tetapi dia juga langsung memanggil Luo Sanhai, orang pertama di jalan Nancheng, untuk datang. Ini hanya mencari kematian. Semua orang tahu kalau Luo Sanhai pasti sangat marah, dan dia pasti akan membawa orang ke sini sesegera mungkin. Apa yang mereka bisa lakukan saat itu? Paling-paling mereka hanya bisa menonton keseruannya. Namun menonton hal semacam itu tentu saja sama dengan bunuh diri. Memang ada beberapa orang yang menganggap status keluarga mereka cukup baik untuk mereka bisa tetap tinggal di sana. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Leon akan meninggal pada akhirnya. Akankah Luo Sanhai yang marah membunuhnya di tempat atau mematahkan anggota tubuhnya? Ketika memikirkan adegan yang akan penuh dengan darah itu, sekelompok anak-anak kaya itu merasa bersemangat. Yotam juga ingin pergi, meskipun dia tahu bahwa latar belakang Leon tidak sederhana. Tetapi ketika dia berpikir bahwa petinggi Nancheng lah yang akan segera datang, dia merasa kakinya gemetar sepanjang waktu. Terutama ketika dia melihat kalau Leon tidak bermaksud memanggil orang-orangnya sama sekali. Yotam menjadi lebih bingung lagi. Bagaimana jika Luo Sanhai benar-benar membawa sekelompok besar orang ke sini? Apa yang akan dia lakukan? Saat itu, dia takut kalau dia tidak akan bisa pergi. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa saudara perempuannya justru menariknya untuk tetap tinggal. Ini membuat Yotam sangat khawatir. Sebenarnya, Tami juga sedikit khawatir di hatinya. Bagaimanapun, pihak lain adalah bos nomor 1 Eastcliff yang selama ini menjalani kehidupan yang keras dari darah dan pedang. Luo Sanhai telah melakukan banyak pemerasan, penculikan, dan pembunuhan. Sekarang ada yang berani mengikat anaknya. Luo Sanhai pasti tidak akan memaafkannya. Tapi untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat penampilan tenang Leon, dia selalu merasa bahwa bahkan jika Luo Sanhai datang, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dia benar-benar ingin melihat kartu truf seperti apa yang dimiliki Leon. Sehingga dia benar-benar tidak takut pada orang nomor 1 di jalan Nancheng. Pada saat ini, suara motor terdengar di jalan raya. Dan tak lama kemudian, 3 sedan hitam terlihat melintas dan diparkir di sisi jalan. Seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan dengan 7 atau 8 pengawal yang mengenakan jas hitam. Para bodyguard ini bertubuh kekar dan berpenampilan garang, dan sepintas bisa diketahui kalau mereka bukanlah orang biasa. Apalagi lelaki yang mengikuti lelaki tua itu. Lelaki itu tidak mengenakan jas, tetapi mengenakan rompi kamuflase dengan 2 naga biru bertato di lengannya yang terbuka, yang membuatnya terlihat sangat mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi adalah di wajahnya ada garis memanjang dari sudut kirinya. Bekas luka yang membentang sampai ke bibir itu tampak seperti kelabang yang ganas. Bukankah itu adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu Zaolong? Ada seruan dari kerumunan yang cukup berani untuk tetap menonton kesenangan. Ya ampun, Bos Luo benar-benar membawanya ke sini. Sepertinya Bos Luo benar-benar marah. Tentu saja, kalau putramu yang diikat, bukankah kau juga akan marah? Aku tidak punya anak laki-laki.
Idiot, aku kan hanya membuat analogi. Tetapi karena Zhaolong ada di sini, aku khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Gosipnya, kalau dia adalah jenderal pertama di bawah bos Luo. Itu bukan gosip, itu fakta. Karena keberaniannya, grup Sanhai menjadi kekuatan nomor 1 di Jalan Nancheng hanya dalam waktu 3 tahun. Karena dia sudah ada di sini, maka sudah bisa dipastikan kalau pemuda bodoh itu tidak akan beruntung. Itulah yang pantas dia dapatkan. Siapa suruh dia bersikap begitu sombong dan berani menggantung Tuan Muda Luo? Ada obrolan di kerumunan. Namun Luo Sanhai tidak melihat kerumunan orang-orang ini sama sekali. Ketika Luo Sanhai keluar dari mobil, sepasang matanya langsung tertuju pada Luo Jindao, anaknya sendiri. Itu adalah anaknya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, dia telah bekerja dengan sangat keras demi untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk anaknya itu. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat anaknya digantung di pohon. Amarahnya menjadi tidak terkendali. "Selamatkan Tuan Muda!" Luo Sanhai langsung memberi perintah tanpa melihat Leon dan yang lainnya yang ada di bawah pohon. Dia tidak peduli apa identitas pihak lain. Jika dia tidak membayar harga darah hari ini, dia tidak akan dipanggil Luo Sanhai. Segera 2 pengawal berpakaian hitam berjalan ke arah Luo Jindao. Tetapi seseorang menghentikan langkah mereka. Orang yang menghentikan mereka itu adalah Gordon. "Pergi dari sini," salah satu pengawal mendengus marah. Dia mengangkat tangannya untuk menampar Gordon. Orang-orang ini berani menggantung tuan mudanya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, tangannya masih melayang di udara ketika dia ditangkap oleh Gordon. Dan ketika Gordon memutarnya dengan keras, semua orang mendengar suara yang tajam dan lengan pengawal itu sudah dipelintir oleh Gordon di tempat. "Hei!" Banyak orang langsung tersentak, seolah-olah mereka tidak menyangka pengawal Leon begitu kuat sampai mampu mematahkan lengan pengawal Luo Sanhai. Pengawal lainnya juga terkejut, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa pria ini akan berani melawan dan mematahkan lengan teman mereka. Kelopak mata Luo Sanhai dan Zhaolong juga sedikit berkedut. Ketika mereka muncul di Nancheng, Gordon sudah meninggalkan Nancheng dan mereka belum pernah melihat Gordon sebelumnya. Jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa Gordon adalah saudara harimau yang terkenal di Nancheng. Tentu saja sangat mudah bagi Gordon untuk mematahkan lengan seseorang. "Ayo, kalian pergi ke sana." Zhaolong melambaikan satu tangannya dan pengawal lainnya meraung dan bergegas langsung ke arah Gordon. Para pengawal itu adalah orang-orang yang selama ini melindungi Luo Sanhai dari dekat. Jadi tentu saja mereka adalah orang-orang yang tangguh. Menurut mereka, bahkan meskipun Gordon memiliki beberapa keterampilan, tapi tidak akan mungkin Gordon bisa menangani begitu banyak orang. Tapi segera, semua orang melihat kehebatan Gordon. Hanya dalam beberapa detik, 3 atau 4 orang sudah jatuh ke tanah. Sekelompok orang-orang tangguh yang telah melihat Luo Sanhai dari dekat selama bertahun-tahun ini tidak mampu melukai Gordon. Bahkan sehelai rambut Gordon pun tidak tersentuh oleh mereka. Dalam beberapa detik kemudian, semua orang yang bergegas mendatangi Gordon sudah berjatuhan ke tanah. Semua orang tersentak pada saat yang bersamaan. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa mengalahkan semua elit di bawah kepemimpinan Bos Luo.
ke tanah seorang diri? Tidak heran Leon berani bersikap sangat arogan. Leon pasti tidak pernah merasa takut karena dia memiliki seorang ahli seperti ini sebagai pengawalnya. Ekspresi Luo Sanhai juga tergerak. Dia sepertinya tidak menyangka akan bertemu master seperti itu di sini. Ketika dia melihat wajah tegas Gordon, dia seperti memikirkan sesuatu. Cahaya sengit melintas di mata Zhao Long. Dia baru saja akan mengambil tindakan untuk berurusan dengan Gordon sendirian, tetapi Luo Sanhai langsung menghentikannya. "Apakah kau Gordon?" Luo Sanhai menatap Gordon dengan tatapan mata yang penuh kewaspadaan. Gordon, yang lain saling memandang. Mengapa nama itu terdengar seperti akrab? Mata Zhao Long juga menyala. Mungkinkah itu benar-benar Gordon? "Ya, ini aku." Gordon menginjak tubuh salah seorang pengawal yang terkapar di tanah dan menatap Luo Sanhai. Matanya sangat acuh tak acuh. Banyak orang tersentak pada saat yang sama. Mungkinkah dia adalah Gordon yang memerintah kota selatan East Cliff 5 tahun yang lalu? Luo Sanhai mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar dia? "Bagus sekali. Karena ternyata kau tidak mati." Mata Zhao Long juga menyala sepenuhnya, dan semangat juang yang besar melonjak keluar dari tubuhnya sebagai bentuk persiapan untuk pertarungan. Sebagai jenderal nomor 1 di bawah Luo Sanhai, Zhao Long sangat kuat. Dengan kekuatannya itu, Luo Sanhai bisa mengambil posisi teratas di Nancheng hanya dalam waktu 3 tahun. Mengalahkan petinggi lainnya, sehingga semua petinggi lainnya tidak berani bertindak gegabah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Zhao Long tidak tertandingi, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh kota selatan East Cliff. Tetapi pernah beberapa kali ketika dia membunuh beberapa bos geng, para bos geng itu menyebut nama Gordon dan mengancam bahwa jika Gordon ada di sana, Zhao Long tidak akan berarti apa-apa. Tentu saja, ini membuat Zhao Long sangat marah, dan dia ingin menemukan Gordon untuk bersaing dengannya. Tetapi dia juga mendengar kabar bahwa Gordon sudah dibunuh 5 tahun lalu. Ini membuatnya sangat marah. Tapi siapa sangka, di sini dia akan bertemu dengan Gordon yang dikabarkan sudah mati. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk membuktikan dirinya. Selama ini dia tidak pernah percaya bahwa Gordon adalah orang dengan kekuatan yang luar biasa. Menurutnya, jika Gordon benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh? Sungguh konyol bahwa orang-orang bodoh di jalan telah menyebarkan kebohongan ini dan bahkan menganggap Gordon sebagai dewa perang. Zhao Long tentu saja menolak untuk menerima hal itu. Saat ini, Gordon terlihat tidak berbicara. Dia hanya menatap Zhao Long. Luo Sanhai juga melirik orang kepercayaannya itu dan merasakan semangat juang yang melonjak di tubuh Zhao Long. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Memangnya kenapa kalau pria itu adalah Gordon? Lagi pula, Gordon telah meninggalkan jalan East Cliff selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, berapa banyak orang yang benar-benar mengingat nama Gordon? Bagaimanapun, Gordon dianggap lebih unggul dalam hal kekuatan pada awalnya. Itu karena dia tidak bertemu Zhao Long. Tidak peduli seberapa kuat Gordon, dia tidak akan bisa menjadi lawan Zhao Long. Karena sekarang
Nancheng sudah menjadi wilayah kekuasaan Zhao Long. Tidak peduli kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki Gordon, sehingga berani mengikat putra Lao Shanhai. Namun, dengan adanya Zhao Long di sini, dia akan bisa membalikkan keadaan. Pada saat ini, Luo Shanhai hanya menutup mulutnya. Meskipun putranya masih tergantung di pohon, dia tidak terburu-buru bertindak. Dia sudah merasakan semangat juang di tubuh Zhao Long, dan dia percaya bahwa Zhao Long pasti akan mengalahkan Gordon, dan tidak akan terlambat untuk menyelamatkan putranya saat itu. Bahkan dengan mengalahkan Gordon saat ini, posisinya di Nancheng akan lebih stabil di masa depan. Bayangkan saja, bahkan Gordon yang legendaris itu bisa dikalahkan oleh anak buahnya sendiri. Siapa yang berani memata-matai posisinya di masa depan? Orang lain di sekitar juga merasakan niat membunuh yang ganas di tubuh Zhao Long, dan mereka semua kembali sadar. Bagaimana jika orang ini benar-benar Gordon yang legendaris? Butuh 3 tahun baginya untuk mendominasi Nancheng saat itu. Bukankah Luo Shanhai juga membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi orang pertama di jalan Nancheng dengan bantuan Zhao Long? Tidak peduli seberapa kuat Gordon, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Dan bagaimanapun juga, itu adalah rumor. Tidak ada yang benar-benar melihat kekuatannya. Tetapi Zhao Long berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengguncang seluruh kota selatan East Cliff sendirian. Banyak hal hebat yang dibuatnya yang telah didengar oleh semua orang. Belum lama ini, geng peringkat kedua di Nancheng mengundang seorang master Muay Thai untuk menantang status Luo Shanhai, tetapi Zhao Long bisa mengalahkannya. Memikirkan hal ini, banyak orang melirik Gordon dengan simpatik. Orang ini berani menculik putra Luo Shanhai dan sekarang bertemu dengan Zhao Long. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Adapun Gordon, tidak ada yang peduli tentang keberadaannya saat ini. Aku pernah mendengar bahwa tinjumu luar biasa. Hari ini, aku akan meminta saran dan melihat seberapa keras tinjumu. Melihat ekspresi tenang Gordon, Zhao Long menyeringai dan mengepalkan tinjunya dengan ringan sambil membuat suara berderak. Kemudian dia berjalan menuju Gordon selangkah demi selangkah. Gordon masih tidak berbicara. Dia hanya menatap lurus ke arah Zhao Long dengan sepasang mata harimaunya. Jelas dia juga menyadari bahwa Zhao Long bukan orang biasa. Pada saat ini, Zhao Long yang masih berjalan lambat tiba-tiba menendang dengan satu kaki. Tubuhnya seperti anak panah tajam yang terlepas dari busur. Dia tiba tepat di depan Gordon. Pukulan lurusnya yang mendominasi menghantam Gordon dengan keras. Pupil Gordon mengecil untuk beberapa saat. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa kecepatan Zhao Long begitu cepat. Namun dia tetap tidak bermaksud untuk mundur sama sekali. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan membantingnya. Terdengar suara keras ketika tinju keduanya saling bertabrakan. Dan kekuatan mengerikan mengguncang mereka pada saat yang sama. Rasanya seperti dua kereta yang berderap kencang sedang bertabrakan. Suara keras itu membuat semua orang merasa telinga mereka berdengung dan wajah semua orang penuh kengerian. Tampaknya mereka tidak menyangka bahwa ketika kedua orang itu bertabrakan untuk pertama kalinya,
kekuatan yang begitu kuat pun pecah. Zhao Long mundur 3 langkah. Gordon mundur 5 langkah. Tampaknya Zhao Long berada di atas angin. Tami melirik Leon dengan sedikit cemas. Menurut pendapatnya, Leonlah yang memiliki keberanian untuk menantang Luo Sanhai dengan mengandalkan pria ganas seperti Gordon ini. Tetapi sekarang tampaknya Gordon mungkin bukan lawan dari Zhao Long. Begitu Gordon kalah, bagaimana dia akan menghadapi kemarahan Luo Sanhai? Tetapi ketika dia melihat Leon, dia menemukan kalau Leon sama sekali tidak peduli dengan pertempuran ini. Sebaliknya, Leon justru hanya bermalas-malasan merokok. Tami merasa gemas untuk sementara waktu. Dalam hati dia bergumam, berapa sebenarnya umur bocah ini? Bisa-bisanya dia tidak khawatir sama sekali kalau orangnya akan gagal. Tepat ketika Tami ingin mengingatkan Leon beberapa kata, Zhao Long dan Gordon sudah bertarung lagi. Mereka berdua terlihat seperti banteng-banteng yang marah yang menabrak satu sama lain. Mereka dengan liar melepaskan pukulan ke tubuh lawan. Tinju kedua orang itu bertabrakan terus-menerus dan mengeluarkan suara keras. Kecepatan pukulan mereka terlalu cepat, dan rata-rata orang yang ada di situ tidak dapat dengan jelas melihat lintasan kedua pukulan mereka. Semua orang hanya bisa tercengang. Menonton pertarungan ini bahkan lebih seru daripada menonton film action. Siapa sangka di dunia nyata ini mereka bisa melihat pemandangan yang begitu seru. Salah satunya adalah mantan pemimpin Nancheng, dan yang lainnya sekarang adalah jenderal pertama Nancheng. Ini adalah pertandingan puncak. Kebetulan mereka yang bertanding adalah Zhao Long dan Gordon. Itu benar-benar pertempuran antara naga dan harimau. Tak berapa lama kemudian, terdengar kembali suara hantaman, dan tubuh mereka terpental lagi. Tapi kali ini Zhao Long mundur 5 langkah, sementara Gordon hanya mundur 3 langkah. Semua orang tercengang. Kenapa Gordon tampak lebih kuat? Luo Sanhai juga sedikit mengernyit. Dia sudah melihat bahwa kekuatan Gordon tampaknya sedikit lebih kuat daripada Zhao Long. Di awal pertarungan tadi, terlihat kalau Zhao Long mampu menang. Tapi melihat adegan barusan, dia kembali berpikir, apakah akan sulit bagi Zhao Long untuk mengalahkan Gordon? Sementara itu di wajah Zhao Long, terlihat kalau dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang baru saja dia miliki. Kekuatan Gordon jauh melampaui imajinasinya. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, Gordon akan selalu bisa menangkisnya. Zhao Long kini menyadari kalau kekuatan lawan tampaknya lebih tinggi daripada dia. Melihat Gordon yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, mata Zhao Long memancarkan cahaya yang ganas. Tubuhnya maju lagi ke depan. Wajah Gordon tetap saja acuh tak acuh, namun dia juga mengambil langkah maju. Dia baru saja akan meninju Zhao Long, tetapi suara Leon datang tiba-tiba dan terdengar di telinganya. "Gordon, hati-hati." Pada saat ini, Gordon sudah hendak meninju dengan menggunakan tangan kanannya. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia sudah mengetahui batas kekuatan Zhao Long. Dia yakin kalau kekuatan Zhao Long tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Tapi setelah dia mendengar suara Leon barusan, kelopak matanya melebar dan dia melihat pisau tajam muncul di antara kepalan tangan Zhao Long.
orang ini benar-benar memiliki senjata di tangannya. Gordon tidak pernah berpikir bahwa Zhao Long akan begitu licik. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Gordon untuk menghindar. Tinju yang diayunkannya dengan cepat berubah menjadi telapak tangan, dan dia meraih pergelangan tangan Zhao Long. Meskipun kekuatan Zhao Long sedikit lebih lemah daripada Gordon, tapi dia masih merupakan ahli kelas 1. Sekarang, karena triknya sudah terlihat, dia pun langsung mengendurkan tinjunya untuk meraih pisau di tangannya dan langsung bergerak menikam telapak tangan Gordon. "Hei!" Meskipun Gordon dengan cepat menarik tangannya, namun telapak tangannya telah berlumuran darah karena terkena pisau Zhao Long. Gordon merasakan rasa sakit yang tajam di tangannya. Tentu saja Zhao Long menolak untuk melepaskan kesempatan seperti ini. Dia melangkah maju dengan tiba-tiba dan mencoba untuk menusuk jantung Gordon. Gordon sangat marah. Dia langsung mengangkat lengannya yang lain untuk melindungi dadanya. Pisau itu pun akhirnya kembali menusuk lengan Gordon yang menyebabkan banyak darah mengalir. Zhao Long menyeringai. Lalu dia mencabut pisau dengan tiba-tiba dan berusaha menebas leher Gordon dengan gerakan backhand-nya. Gordon harus mundur sedikit untuk menghindari pisau ini. Tetapi pada saat ini, posisi Gordon sudah sangat terbuka untuk diserang. Zhao Long mengambil kesempatan ini untuk mengangkat kaki kanannya dan menendang perut bagian bawah Gordon. Dia menendang Gordon dengan kuat, dan tendangan itu menyebabkan Gordon jatuh dengan keras ke lantai. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Gordon. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Seketika suasana menjadi sunyi dalam sekejap. Tidak ada yang mengira bahwa dua orang yang awalnya seimbang akan bisa berubah peta kekuatan dengan begitu cepat. Melihat darah di lengan Gordon dan juga pisau yang ada di tangan Zhao Long, banyak orang yang akhirnya membenci Zhao Long. Itu jelas perkelahian 1 lawan 1. Tetapi Zhao Long ternyata menggunakan senjata tajam. Ini sangat keterlaluan, bukan? Hanya saja, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang hal ini. Tatapan mata Luo Sanhai pun sebenarnya memancarkan sinar ketidakpuasan. Tetapi bagaimanapun, Zhao Long bertarung untuknya. Jika Zhao Long benar-benar kalah dari Gordon, reputasinya juga akan mendapatkan pukulan besar. Jadi, Luo Sanhai hanya bisa diam. Meskipun Zhao Long menggunakan cara yang tercela sekarang, tapi jika itu bisa menjamin kemenangannya, maka tentu saja hal itu tidak masalah. "Pergi dan turunkan Tuan Muda," Luo Sanhai berkata kepada Zhao Long. Dia tidak mau berkomentar terlalu banyak tentang masalah ini. Zhao Long mengangguk. Sambil masih memegang pisau, dia berjalan menuju Luo Jindao. Dia tidak merasa bersalah tentang penggunaan senjata tersebut untuk menyerang musuh. Dengan karakternya itu, Zhao Long hanya tahu bahwa satu dari dua hal ini pasti akan terjadi. Dia yang mati, atau lawannya yang mati. Untuk bisa bertahan hidup, Zhao Long tentu saja akan menggunakan semua cara yang bisa dia gunakan. Bagaimanapun, sebelum mereka bertarung tadi, toh tidak ada aturan yang menyebutkan kalau mereka tidak boleh menggunakan senjata, bukan? Terlalu naif jika Gordon ingin menyalahkannya. Saat Zhao Long hendak berjalan menuju ke arah pohon, dia dihalangi oleh seorang pria muda yang mengenakan pakaian abu-abu dan putih. Pria muda itu memiliki rambut hitam dan wajah yang tampan. Tetapi pada saat ini, wajah tampannya itu penuh dengan kemarahan. Melihat pria muda itu menatapnya dengan tatapan marah, Zhao Long sama sekali tidak marah. Bahkan Gordon saja sudah berhasil dikalahkannya. Jadi apa gunanya dia marah kepada seorang pemuda biasa? "Pergi sana, menyingkir dari hadapanku." Zhao Long mengusir pemuda itu seperti mengusir seorang bocah. Leon tidak berbicara. Dia hanya menatap Zhao Long dengan tatapan mata
yang seolah sedang melihat mayat yang dingin. Alasan mengapa tadi dia tidak memperhatikan pertarungan antara Gordon dan Zhao Long adalah karena dia mengerti bahwa Zhao Long, meskipun kekuatannya bagus, jelas bukan lawan Gordon. Gordon tentu bisa mengalahkan Zhao Long. Itu hanya masalah waktu. Tapi yang tidak dia duga adalah Zhao Long bersikap sangat tercela. Ketika menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan yang sepadan untuk Gordon, Zhao Long langsung mengeluarkan pisau dan menyerang Gordon. Ini membuat Leon sangat marah. Secara formalitas Gordon memang pengawal Leon, tetapi selama bertahun-tahun Leon selalu menganggap Gordon sebagai kerabatnya. Jadi ketika sekarang Gordon terluka sedemikian rupa, bagaimana mungkin dia akan tinggal diam? Melihat kalau Leon sama sekali tidak mau bergerak, Zhao Long mengerutkan keningnya. Yang lain juga menatap Leon Wood dengan tatapan bingung. Meskipun metode yang digunakan Zhao Long agak tercela, tapi bagaimanapun juga, Zhao Long akhirnya berhasil mengalahkan Gordon. Bahkan Gordon saja bukanlah lawannya, apa gunanya Leon menghalangi jalannya? Ini benar-benar membuat Zhao Long merasa kesal. Terdengar kasak-kusuk di antara kerumunan orang. Apakah orang ini gila? Ya, bahkan Gordon saja sudah dikalahkan, tapi dia berani menghalangi jalan Zhao Long. Ini hanya mencari kematian. Sudahlah, itu haknya untuk mencari kematian. Sepertinya dia lupa orang macam apa Tuan Luo itu, sehingga dia berani memprovokasi Tuan Luo. Apa dia tidak pernah berpikir bahwa dengan sedikit uang, Tuan Luo bisa melakukan apapun yang dia mau? Bahkan Tami dan Yotam menatap Leon dengan ekspresi bingung. Sudah jelas kalau Gordon pun tersungkur ke tanah. Apa gunanya Leon berdiri menghalangi jalan Zhao Long? Pada saat ini, bukankah dia seharusnya meminta maaf? Zhao Long, kau beri bocah itu pelajaran atas namaku. Luo Jindao yang telah lama menahan kebenciannya meraung ketika dia melihat kalau Gordon yang kuat berhasil dijatuhkan ke tanah oleh Zhao Long. Kemudian Luo Jindao berkata kepada Leon, "Bukankah kau adalah orang yang sangat sombong? Bukankah kau selalu memandang rendah aku? Coba beritahuku. Beritahu kepadaku sekarang juga kalau aku, Luo Jindao, tidak akan bisa memprovokasi siapapun." Jika bukan karena dia masih tergantung di pohon, Luo Jindao sudah akan tertawa terbahak-bahak sekarang untuk mengejek Leon. Oke, Zhao Long tadinya merasa kesal ketika seorang pemuda biasa menghalangi jalannya. Namun setelah dia mendengar instruksi Luo Jindao, dia berhenti merasa kesal. Dia mengangkat tangannya dan hendak menampar Leon. Zhao Long mengerahkan segenap kekuatannya untuk menampar wajah Leon. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa dengan kekuatan penuh seperti itu, Leon pasti akan terhempas ketika ditampar. Beberapa orang di kerumunan itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda ketika melihat wajah Leon akan ditampar. Ada yang sedih, ada juga yang senang. Yotam bahkan menutup matanya. Dia benar-benar tidak ingin melihat Leon, orang yang masih diidolakannya di dalam pikirannya sampai saat ini, ditampar. Bahkan mata Tami pun menunjukkan emosi yang tak tertahankan. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hanya mulut Yuan Wukai yang menunjukkan seringai. Tetapi ketika semua orang mengira Leon akan terbang karena kerasnya tamparan itu, mereka melihat kalau Leon tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan mudah meraih pergelangan tangan kanan Zhao Long. Tangan yang akan memberikan tamparan yang penuh kekuatan itu dengan mudah digenggam oleh tangan Leon. Tangan Zhao Long sama sekali tidak bergerak. Wajah semua orang berubah pada saat yang sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan Gordon saja bisa dikalahkan oleh Zhao Long. Namun bagaimana bisa Leon meraih pergelangan tangan Zhao Long?
Zhao Long pun sangat terkejut untuk sementara waktu. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Leon sudah meraih pergelangan tangan Zhao Long dengan tangan kirinya dan memutarnya dengan keras. Semua orang mendengar suara klik yang tajam. Semua orang termasuk Luo Sanhai dan putranya menatap dengan ekspresi tercengang. Dalam penglihatan mereka, seluruh tubuh Zhao Long turun tak terkendali. Zhao Long berlutut sementara lengan kanannya dipelintir oleh Leon dengan satu tangan. Tulang lengan Zhao Long remuk dan darahnya mengalir keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Zhao Long yang bahkan mampu mengalahkan Gordon. Sementara Leon terlihat biasa-biasa saja. Leon tampak tenang dan hanya dengan sedikit putaran, dia bisa mematahkan lengan Zhao Long seperti ini. Yotam membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tiba-tiba mengerti kenapa seorang Yuan Wukai begitu memuja Leon sebagai gurunya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Yotam sendiri pun ingin menjadikan Leon sebagai gurunya. Tami juga menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Baru saja ketika Gordon dan Zhao Long bertarung, dia merasa kesal karena Leon dengan gaya santainya terlihat tidak peduli dengan situasi pertempuran sama sekali. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti kenapa Leon terlihat cuek dan tidak peduli. Itu pasti karena Leon yakin, sekalipun nanti Gordon kalah, toh masih ada dia di sini untuk membantu Gordon. Dengan kekuatan seperti yang dimiliki Leon itu, jangankan satu Zhao Long, bahkan 3 atau 4 Zhao Long pun sama sekali tidak ada apa-apanya di mata Leon. Ini adalah keyakinan mutlak Leon pada kekuatannya sendiri. Luo Jindao juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dia selalu merasa kalau selama ini Leon berani bersikap sangat arogan kepada dirinya karena Leon tahu dia memiliki seorang pelayan seperti Gordon. Jadi ketika tadi Zhao Long berhasil mengalahkan Gordon, Zhao Long tahu kalau kesempatannya untuk membalas dendam akan datang. Tapi sebelum dia sempat membalas dendam, dia sama sekali tidak menduga kalau Leon akan mematahkan lengan Zhao Long yang kuat dan tak terkalahkan dengan mudahnya. Apakah si Leon ini manusia super? Mata Luo Sanhai juga berkedip-kedip dan penuh dengan kengerian. Dia tiba-tiba mengerti kenapa seorang Gordon mau tunduk pada Leon. Namun, di tengah kejadian itu, orang yang paling terkejut adalah Zhao Long. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memasukkan Leon ke dalam perhitungannya. Menurut pendapatnya, Leon hanyalah seperti generasi kedua yang kaya di sekitarnya. Generasi kedua yang kaya biasanya hanya mengandalkan kekayaan keluarganya dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Zhao Long baru saja ingin memberi Leon pelajaran, namun Leon sudah lebih dulu mematahkan lengannya dengan mudah. Dia secara naluriah ingin melawan sekarang, tetapi dia juga menyadari kalau kekuatan Leon terlalu besar. Bahkan meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak akan bisa menghentikan kekuatan besar ini. Tubuhnya secara naluriah berlutut, dan dia hanya bisa tertunduk melihat lengannya yang patah. Rasa sakit yang sangat kuat membuatnya hampir pingsan, tetapi dia adalah pria kejam yang keluar dari Death Delta. Dalam situasi putus asa ini, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengambil pisau. Sambil menahan rasa sakit dari lengannya yang patah, dia langsung bergerak memasukkan pisau itu ke arah dada Leon. Di dalam hatinya, Zhao Long mengumpat marah. "Aku tidak peduli siapa kau, tapi karena kau sudah berani mematahkan lenganku, maka aku akan membunuhmu. Kalau aku tidak bisa membalas dendam, aku adalah seorang pecundang yang bodoh." Zhao Long bisa melihat aura membunuh di mata Leon. Kalau dia sampai lengah, Leon pasti akan membunuhnya saat ini juga. Adapun mengenai konsekuensi dari membunuh Leon, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Bahkan jika akhirnya dia ditangkap oleh polisi,
Bukankah itu lebih baik daripada dia mati sia-sia di sini? Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang di tempat kejadian adalah Yuan Wukai dan Gordon. Yuan Wukai dan Leon tumbuh bersama. Jadi dia tahu tentang kekuatan Leon lebih baik daripada orang lain. Kalau tidak demikian, dia pasti tidak akan memuja Leon sebagai gurunya. Adapun Gordon, dia sangat memahami karakter Leon. 5 tahun yang lalu, semua orang tahu kalau Gordon telah menyinggung seorang pria besar dan menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, beberapa orang yang tahu bahwa Gordon masih hidup, diam-diam membenci Gordon karena Gordon meninggalkan identitasnya sebagai bos besar di Nancheng dan menjadi antek Leon. Tetapi hanya dia yang mengerti bahwa alasan kenapa dia bersedia menjadi antek Leon bukan karena identitas Leon sebagai anak dari keluarga Wood, tetapi itu karena Gordon mengetahui kekuatan Leon yang menakutkan. 5 tahun yang lalu, Leon baru berusia 13 tahun, dan pada saat itu Gordon sudah menjadi orang terkuat di Nancheng. Tetapi ketika Gordon menghadapi Leon, hanya dengan 3 gerakan saja, Leon benar-benar berhasil mengalahkan dirinya. Pada saat itulah, Gordon mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Leon di sepanjang hidupnya. Dan karena itulah, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Leon. Bahkan dia sama sekali tidak keberatan, meskipun dia hanya menjadi seorang antek yang selalu mengawal di sisi Leon. Sekarang, setelah 5 tahun telah berlalu, dia tidak bisa membayangkan ranah seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Tuan Muda Wood ini. Kekuatan Xiaolong sendiri sebenarnya tidak sebaik Gordon. Jadi bagaimana mungkin Xiaolong bisa menjadi lawan dari Tuan Muda? Melihat bahwa Leon dengan mudahnya bisa menaklukkan Xiaolong, Gordon mengerti bahwa kekuatan Tuan Mudanya itu memang telah meningkat banyak. Gordon baru saja hendak bertepuk tangan untuk Tuan Mudanya. Tetapi ketika dia melihat gerakan kecil Xiaolong, dia tiba-tiba berseru, "Tuan Muda, hati-hati!" Tapi setelah berteriak, Gordon menyesali tindakannya itu. Kekuatan Tuan Muda jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Trik macam apa yang bisa digunakan Xiaolong untuk menghadapi Tuan Mudanya itu? Benar saja, menghadapi tikaman Xiaolong yang tiba-tiba itu, Leon hanya mengulurkan tangan kanannya, dan dengan mudah dia meraih pergelangan tangan Xiaolong yang memegang pisau. Kemudian Leon melakukan pukulan backhand untuk beberapa saat. Tangan kiri Xiaolong pun langsung ditusukkan ke dalam rongga mata Xiaolong sendiri. Segera, darah berceceran kembali. Tangisan sedih keluar dari mulut Xiaolong. Pada saat ini bahkan dengan keganasannya, Xiaolong tidak dapat menahan rasa sakit dari matanya yang ditusuk. Dia melolong kesakitan. Tapi sebelum teriakannya keluar sepenuhnya, Leon telah mengangkat kaki kanannya dan menendang jantung Xiaolong dengan tendangan yang keras. Ada suara berderak lagi, dan tulang dada Xiaolong pun hancur seketika. Xiaolong terbang melayang mundur seperti karung pasir. Seluruh tubuh Xiaolong terhempas sejauh lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh terpental dengan keras ke tanah. Ketika Xiaolong membuka mulutnya, darah segar langsung dimuntahkan dari mulutnya. Dengan kondisinya sekarang, Xiaolong sudah tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Melihat dada Xiaolong yang cekung dan pisau yang masih tertancap di matanya, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Semua orang termasuk Luo Sanhai memandang Leon dengan tatapan ngeri. Pada saat ini, di mata mereka, penampilan Leon tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Bahkan Luo Jindao yang masih tergantung di pohon juga menutup mulutnya. Baru pada saat inilah dia menyadari sosok seperti apa yang sudah dia provokasi. "Apakah kau baik-baik saja?" Leon bertanya pada Gordon. "Oh, ini hanya cedera kecil. Aku baik-baik saja," jawab Gordon sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tertusuk,
cedera ini tidak ada artinya baginya. Leon mengangguk. Lalu kemudian dia berbalik untuk melihat Luo Sanhai yang saat ini terlihat sangat pucat. Luo Sanhai tiba-tiba merasa kaget. Dia tahu kalau dia tidak memberikan penjelasan yang baik kepada pria ini, mungkin dia dan putranya tidak akan bisa pergi dari sini dengan aman. Ini adalah kontrak Pavilion Boyu dan kontrak transfer ekuitas. Silakan Tuan Muda Wood melihatnya. Luo Sanhai juga orang yang lugas dan dia sangat memahami kebenaran tentang menang dan kalah. Tidak peduli apa identitas pemuda ini, tapi karena dia dapat dengan mudah melukai Zhao Long, itu berarti orang yang kejam seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia sakiti dengan semaunya. Segera Luo Sanhai dengan cepat mengeluarkan kontrak dan prosedur transfer untuk Pavilion Boyu dan menyerahkannya kepada Leon. Melihat Luo Sanhai, orang pertama di Jalan Nancheng yang berkompromi dengan penuh hormat kepada seorang pemuda, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi karena mereka semua menyaksikan sendiri bagaimana Leon mengalahkan Zhao Long, semua orang pun tersadar kembali kalau ini sama sekali bukan mimpi. Yuan Wukai sudah mulai menggosok tangannya dengan penuh semangat. Pavilion Boyu adalah tempat dengan omset harian lebih dari 10 juta. Begitu tempat seperti ini menjadi miliknya, dia tidak lagi harus hidup di masa yang sulit. Bahkan mungkin tidak lama lagi, dia bisa membeli mobil sport yang harganya jutaan dolar. Yang lain juga memandang Leon dengan ekspresi iri. Mereka semua sangat mengerti dengan jelas harga dari Pavilion Boyu. Tapi yang tidak disangka oleh semua orang adalah bahwa ternyata Leon tidak mengambil kontrak itu, tetapi malah menatap Luo Sanhai dengan tatapan dingin dan berkata, "Ini adalah taruhan antara aku dengan putramu yang memang sudah jelas-jelas kumenangkan. Jadi pavilion itu memang sudah menjadi milikku. Tapi sekarang ada orangku yang terluka. Apakah kau ingin pergi begitu saja tanpa memberikan kompensasinya? Apakah kau terlalu naif?" Terlalu naif? Seorang bocah lelaki belasan tahun benar-benar mengatakan bahwa Luo Sanhai yang sudah dewasa terlalu naif? Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dipotong-potong oleh anak buah Luo Sanhai sejak lama. Tetapi di hadapan teror Leon, Luo Sanhai tidak berani membantah dan dia bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahannya. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan kartu bank berwarna hitam dari dompetnya dan menjepitnya ke kontrak. "Saldo di kartu ini ada 100 juta dolar. Kuharap Tuan Muda Wood dapat menerimanya dengan senyuman." "Apa?" Mata semua orang terbelalak karena kaget. 100 juta dolar? Ini terlalu luar biasa. Lagi pula, Gordon hanya terkena goresan pisau 2 kali, dan itu bukan masalah besar. Namun sekarang, Luo Sanhai membayar 100 juta dolar untuk biaya pengobatan. Ada berapa banyak orang kaya yang memiliki aset senilai ratusan juta? Kalau orang-orang itu disuruh membayar biaya medis sebesar 100 juta dolar, mereka pasti akan keberatan. Ini terlalu berlebihan. Banyak orang bahkan berpikir bahwa jika seseorang bersedia memberi mereka 100 juta dolar, mereka akan bersedia memberikan tangan mereka untuk dipotong. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah bahwa Leon bukannya merasa senang, tapi malah mencibir. "Gordon adalah saudara terbaikku. Kau menyakitinya seperti ini dan menurutmu, membayar 100 juta dolar saja sudah cukup?" Semua orang saling memandang. Menyakitinya seperti ini? Bukankah hanya telapak tangan dan lengan Gordon yang ditebas? Cedera macam apa itu? Bahkan jika Gordon pergi ke rumah sakit terbaik untuk melakukan perawatan, dengan bayaran sebesar puluhan ribu dolar saja, dia sudah dapat disembuhkan. Tuan Luo telah bersedia memberikan 100 juta dolar. Apakah itu masih belum cukup?
Pemuda ini benar-benar serakah, bukan? Lagi pula Luo Sanhai adalah bos Nancheng. Kalau Leon terus memerasnya seperti ini dan tidak memberi hormat sedikit pun pada Luo Sanhai, orang-orang khawatir kalau Tuan Luo tidak akan bisa bersabar dan justru akan mengamuk. Berapa yang Tuan Muda Wood inginkan? Luo Sanhai hanya mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, tanpa sedikit pun ada nada kemarahan dalam suaranya. Semua orang kembali dibuat tercengang dengan jawaban Luo Sanhai. 1 miliar tunai, jawab Leon ringan. Hah? Mata semua orang melebar kembali. Bahkan Yotam dan Yuan Wukai menatap Leon dengan tatapan yang tercengang. Mereka tampaknya tidak mengira kalau Leon begitu serakahnya hingga berani meminta 1 miliar dolar. Itu adalah 1 miliar. Bukan 100.000. Bahkan meskipun nilai aset grup Sanhai melebihi 10 miliar, tetapi grup Sanhai bukan hanya berisi Luo Sanhai saja. Pasti akan sangat sulit baginya untuk mengeluarkan 1 miliar. Apalagi 1 miliar dalam bentuk tunai. Ini sama saja dengan menyuruh Luo Sanhai bunuh diri. Para anak buah Luo Sanhai juga ketakutan untuk sementara waktu. Uang tunai 1 miliar dengan skala grup Sanhai benar-benar tidak akan mungkin bisa dikeluarkan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Luo Sanhai sendiri bahkan merasa ingin menyerahkan saja putranya sepenuhnya, kemudian berbalik dan pergi. Tetapi ketika memikirkan kekuatan menakutkan Leon dan kompetisi bawah tanah yang akan datang dalam waktu setengah bulan, dia kembali menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, "Uang tunai sejumlah 1 miliar itu terlalu banyak. Aku tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Tidak ada cara untuk menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Kalau Tuan Muda Wood mempercayaiku, aku akan memberikan uang tunai sebesar 100 juta terlebih dahulu. Dan sisanya yang 900 juta akan kubayarkan kepada Tuan Muda Wood dalam waktu setengah bulan." Banyak orang yang masih tidak percaya ketika mendengar bahwa Luo Sanhai benar-benar bersedia membayar 1 miliar tunai itu. Uang 1 miliar itu melebihi latar belakang keluarga semua orang yang hadir pada saat ini. Bahkan keluarga Yotam hanya memiliki aset senilai beberapa ratus juta. Tapi saat ini, Leon bisa mendapatkan uang tunai sebesar 1 miliar hanya dengan satu kalimat. Betapa luar biasanya hal ini. Oke, aku akan memberimu waktu setengah bulan. Leon mengangguk. Lalu dia mengambil kontrak dan kartu bank dengan saldo sebesar 100 juta. Luo Sanhai tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon akan setuju begitu saja. Kalau begitu, aku akan memberikan surat pernyataan untuk Tuan Muda Wood. Luo Sanhai merasa karena Leon sudah setuju, maka ini merupakan hal yang bagus. Bagaimanapun, kompetisi pertarungan bawah tanah akan berlangsung setengah bulan lagi. Jika dia bisa memenangkan kompetisi pertarungan itu, dia akan mendapatkan hadiah sebesar 9 miliar. Jadi tidak masalah kalau dia harus membayar 900 juta kepada Leon. Dan jika dia kalah, seluruh grup Sanhai mungkin tidak akan ada lagi saat itu. Jadi tidak masalah juga kalau ada hutang 900 juta. Tidak perlu. Aku bisa mempercayaimu. Leon melambaikan tangannya dan mulai menandatangani namanya di kontrak transfer Pavilion Boyu. Luo Sanhai tersenyum pahit. Namun apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa Leon tidak percaya padanya sama sekali. Tetapi Leon cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Leon sama sekali tidak khawatir tentang hutang itu. Kedua pihak menandatangani kontrak transfer, dan Pavilion Boyu pun resmi menjadi milik Leon mulai sekarang. Luo Jindao juga dibebaskan dari pohon.
Setelah melihat Zhao Long dikalahkan di depan matanya, dia tidak pernah lagi berani melawan. Dia pergi mengikuti ayahnya dengan perasaan malu. Semua orang sudah mengerti kalau karir Zhao Long sudah selesai. Bahkan meskipun nyawanya selamat, namun lengannya patah, tulang dadanya patah, dan satu matanya buta. Zhao Long tidak akan bisa membalikan keadaan lagi. Di masa depan, Nancheng tidak akan ada lagi legenda Zhao Long. Semua orang memandang Leon dengan kekaguman di mata mereka. Orang nomor satu di jalan Nancheng, Luo Sanhai, menderita kerugian besar di tangan Leon. Tami juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia adalah saksi yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Dia mengingat kembali bagaimana Leon meminjam sedikit uang dari Luo Jindao. Namun kemudian saat ini, Leon bukan hanya memenangkan seluruh pavilion Boyu, tetapi juga mendapat uang tambahan sebesar $1 miliar. Leon benar-benar tahu cara mengubah keadaan dari yang tadinya terpuruk di bawah, sekarang melejit tinggi ke atas awan. Ini benar-benar mengejutkan. Ketika memikirkan cara Leon memandangnya sebelumnya, senyum pahit muncul di sudut mata, di sudut mulut Tami. Dengan kemampuan Leon yang seperti ini, wanita seperti apa yang tidak dapat ditemukannya? Tatapan Leon tadi lebih merupakan lelucon, bukan? Bab 44, Jadilah Anjingnya. Tuan, bagaimana menurutmu tentang penataan pavilion Boyu ini? Yuan Wukai, yang berada di samping Leon, mengambil kesempatan ini untuk berbicara sambil menatap Leon dengan ekspresi menyanjung. Ini adalah sebuah bisnis besar dengan omset harian lebih dari $10 juta. Jika seseorang menguasai tempat ini, dia akan dapat menghasilkan seember emas setiap hari. Tentu saja uang itu tidak ada artinya bagi Leon, tetapi bagi Yuan Wukai, itu adalah sejumlah uang yang sangat banyak. Identitasmu sensitif. Jadi, aku pun tidak bisa memberimu pavilion ini. Tetapi kau dapat menggunakan uang 100 juta ini dan biarkan ayahmu membantumu untuk mengurusnya nanti. Leon dengan santai melepaskan kartu bank dengan saldo sebanyak 100 juta di dalamnya. Kartu itu dilempar begitu saja ke Yuan Wukai. Uang sebesar itu membuat jantung Tami dan Yotam berdetak kencang lagi. 100 juta. Jika uang sebanyak itu diberikan kepada Yotam pada saat ini, Yotam tentu bersedia berlutut dan memanggil Leon dengan sebutan guru. Tapi ketika dia melihat saudara perempuannya, Tami, dia akhirnya memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Jika saudara perempuannya itu benar-benar bisa menjalin hubungan dengan Leon, maka dia adalah saudara ipar Leon. Selama ini, Leon bersikap sangat baik kepada anak buahnya. Jadi pasti Leon akan bersikap lebih baik lagi kepada saudara iparnya. Kata-katamu itu sangat tepat, guru. Memang tidak ada gunanya bagiku untuk memegang pavilion Boyu itu. Oh ya, aku juga akan mengembalikan batu giok wangi berwarna ungu. Guru harus memberikannya kepada kakak Yurin. Yuan Wukai sangat gembira. 100 juta. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Dan uang sebanyak itu diberikan seluruhnya oleh Leon untuknya. Saat mengambil kartu bank itu, Yuan Wukai mengeluarkan batu giok wangi berwarna ungu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Leon. Kau memiliki hati nurani, ucap Leon sambil tersenyum. Kali ini Leon terburu-buru untuk kembali ke East Cliff dan dia tidak membawa hadiah apapun untuk diberikan kepada Yurin. Giok wangi ungu ini dapat digunakan sebagai aksesori oleh Yurin nantinya. Mata Tami sedikit redup ketika dia mendengar kata-kata Yurin. Mungkinkah wanita bernama Yurin adalah kekasih Leon? Benar, pasti seperti itu. Leon pasti tidak pernah menganggap serius Tami. Yotam bahkan menjadi lebih gugup lagi. Astaga, ternyata Leon sudah punya pacar.
Jadi bagaimana mungkin saudara perempuannya masih punya kesempatan? Melihat Yuan Wukai yang masih tertawa bahagia, Yotam kehilangan kendali dan langsung berlutut di depan Leon. "Apa yang kau lakukan?" Leon terkejut melihat Yotam berlutut. Tami juga terkejut. Apa yang terjadi dengan saudara laki-lakinya itu? "Tuan muda, aku ingin menjadi muridmu," ucap Yotam dengan penuh harap. Wajah Tami menjadi merah karena malu. Saudara laki-lakinya yang tidak berguna ini sepertinya terlalu bodoh. Yuan Wukai juga memutar matanya dengan liar. Apa yang dipikirkan orang ini? Apa orang ini tidak tahu identitas seperti apa yang dimiliki oleh Leon Wood? Apakah Yotam sungguh merasa dirinya layak untuk menjadi murid Leon? "Pergi, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku dengan menjadikanmu muridku." Benar saja, Leon langsung menolak. Yotam benar-benar terdiam. Sebenarnya Yotam juga tidak pernah berpikir bahwa Leon akan setuju. Tetapi seharusnya Leon tidak perlu terlalu terus terang seperti itu, bukan? Tapi Leon tidak ingin repot-repot memperhatikannya. Dia hanya melirik kaki ramping Tami, lalu berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Bagaimana bisa Yotam dengan begitu mudahnya langsung menjadi muridnya? Seandainya itu adalah Tami yang mengajukan diri sebagai muridnya, Leon masih bisa mempertimbangkannya. Bagaimanapun, penampilan Tami sangat menawan. Sementara itu, di mobil Mercedes-Benz, Luo Jindao duduk diam di sebelah Luo Sanhai. Dia tahu kalau dia telah memainkan judi besar hari ini, dan ternyata dia kalah sehingga seluruh pavilion Boyu telah menjadi milik orang lain saat ini. Sekarang ayahnya bahkan mengeluarkan uang 100 juta dan berhutang 900 juta. Di hari-hari mendatang, kehidupan Sanhai Group tidak akan mudah. Pada saat ini, bahkan jika Luo Sanhai menamparnya beberapa kali, dia akan merasa lebih baik. Tetapi sayangnya Luo Sanhai tetap diam. Ini membuat Luo Jindao sangat gelisah. "Ayah, gara-gara kau sekarang kita sudah tamat." Luo Jindao baru saja mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan situasi hari ini kepada ayahnya. Tetapi siapa yang menyangka kalau ayahnya akan mengeluarkan perkataan seperti itu? Luo Jindao ketakutan dan cemas. Bukankah mereka hanya kehilangan pavilion Boyu dan uang 1 miliar? Meskipun ini memang adalah kerugian yang sangat besar bagi grup Sanhai dan hari-hari berikutnya tidak akan mudah, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Bagaimanapun, bagaimana bisa ayahnya mengatakan kalau mereka sudah tamat? Kejuaraan pertarungan bawah tanah akan dimulai setengah bulan lagi. Luo Sanhai menghela nafas pelan. Luo Jindao tercengang. Kompetisi pertempuran bawah tanah ini bukan kompetisi pertempuran biasa, tetapi kompetisi yang terkait dengan pembagian seluruh pasukan bawah tanah East Cliff. Antara geng-geng besar di East Cliff, apakah itu perselisihan kepentingan atau dendam, semuanya akan diselesaikan melalui kompetisi bawah tanah. Kompetisi ini diadakan setahun sekali. Grup Sanhai dapat menjadi kekuatan nomor 1 di Nancheng hanya dalam waktu 3 tahun itu. Itu juga karena selama 3 tahun terakhir, Grup Sanhai telah memenangkan tempat pertama setiap kali kompetisi ini diadakan, dan mereka memenangkan banyak tanah. Dan semua ini karena mereka memiliki Zhaolong. Zhaolonglah yang dalam waktu 3 tahun sebelumnya bekerja keras di dalam kompetisi itu, sehingga memungkinkan mereka untuk terus menempati situs terkaya di Nancheng. Tetapi setelah Zhaolong telah dikalahkan, siapa lagi yang akan menjadi wakil dari grup Sanhai? Kita telah memenangkan tempat pertama selama 3 tahun. Apakah itu Zhu Tianao dari Beicheng, Wudong Lai dari Dongcheng, atau Lin Qingsan dari Xicheng?
atau bahkan Qin Long yang bersama kami di Nancheng. Semuanya telah dikalahkan oleh kita. Tapi sekarang ini aku takut. Aku harus menghabiskan banyak uang untuk mengundang para ahli untuk bertarung. Tadinya kita memiliki Zhao Long untuk bertarung di sana. Meskipun dia sedikit tercela dalam pikirannya, tapi bagaimanapun kekuatannya tidak tertandingi di sana. Bahkan sekalipun dia tidak bisa memenangkan tempat pertama lagi, setidaknya dia tidak akan kalah terlalu banyak. Tapi sekarang situasinya menjadi menyedihkan, karena dia sudah dikalahkan oleh Tuan Muda Wood itu. Akan sulit untuk mengatakan kita bisa memenangkan kompetisi kali ini. Tanpa adanya Zhao Long, apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan gelar juara bertahan kita? Pada saat ini, Luo Sanhai terlalu malas untuk peduli dengan perjudian antara putranya dengan Leon. Lagi pula, dibandingkan dengan kerugian sebesar 1 miliar atau lebih, kompetisi bawah tanah ini terkait dengan hidup dan mati seluruh grup Sanhai. Wajah Luo Jindao juga pucat. Orang terkuat yang ada di bawah kendali mereka adalah Zhao Long. Sekarang Zhao Long terluka seperti ini, jadi tidak akan mungkin baginya untuk ikut bertarung. Luo Jindao ingin mengeluh, tapi ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan Leon, dia pun tidak berani mengeluh. Tiba-tiba Luo Jindao memikirkan sesuatu. Ayah, karena Zhao Long telah kalah dari Tuan Muda Wood, mengapa kita tidak mengundang Tuan Muda Wood saja untuk membantu kita bertarung? Dengan kekuatannya itu, siapa yang bisa menjadi lawannya? Seru Luo Jindao. Luo Sanhai terkejut. Benar juga, kenapa dia tidak memikirkan ini? Leon dapat dengan mudah melukai Zhao Long. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Su Tianao dan yang lainnya mengundang para ahli, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Namun Luo Sanhai ragu-ragu sejenak dan akhirnya dia berkata, hanya saja, bahkan jika kita dengan tulus mengundangnya, apakah dia akan setuju? Ayah, selama ayah bisa membayar harganya, tidak ada yang tidak bisa ayah lakukan atau janjikan. Luo Jindao berkata dengan lebih bersemangat. Tapi menurutku, dia tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Bahkan jika kita memberinya keuntungan besar, dia mungkin tidak akan menyukainya, ucap Luo Sanhai sambil menghela nafas pelan. Ketika tadi Luo Sanhai mengeluarkan 100 juta, kelopak mata Leon bahkan tidak berkedut. Jelas bahwa menurut Leon, uang 100 juta itu tidak ada apa-apanya. Untuk orang seperti itu, uang tidak bisa dijadikan senjata. Ayah benar, pemuda yang mampu membeli Thunder Dragon seharga hampir 100 juta dolar jelas bukan orang miskin. Tapi coba pikirkan hal ini. Jika Gordon saja bisa menjadi anteknya, bukankah kita juga bisa? Apa maksudmu? Luo Sanhai menatap putranya dengan kaget. Seolah-olah dia tidak menyangka dari mulut putranya akan keluar perkataan seperti itu. Maksudku adalah, selama dia setuju untuk bertarung, kita akan menjadi anteknya, seru Luo Jindao sambil menggertakkan giginya. Matanya sudah memanas saat ini. Tampaknya menjadi antek Leon adalah hal yang membanggakan saat ini. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.